fakta dan mitos seputar TikTok Shop yang nggak banyak orang tahu. Ternyata dari TikToknya guys, itu juga udah ngeluarin ada salah satu halamannya di mana mereka ngebahas tentang fakta mitos tentang TikTok Shop tuh kayak gimana sih gitu ya, dengan semua yang rame-ramenya. Mitos pertama, katanya Project S itu mau dibuat dan ada di Indonesia. Nah, kalau versi dari TikToknya nih, Project S tuh nggak pernah ada, dan kata mereka adalah kami nggak punya rencana buat bikin Project S di Indonesia, nggak punya bisnis lintas batas, dan 100% menjual di TikTok Shop memiliki entitas bisnis lokal yang terdaftar dengan nomor induk berusaha atau pengusaha mikro lokal dengan verifikasi KTP. Tapi benar juga sih, kalau kalian mau daftar TikTok Shop, kalian kan ketemu halaman kayak gini nih, dimana lu harus masukin NIB setelah lu mau bikin shop. Jadi kayak benar juga ya, kan nggak bisa sembarangan. Mitos kedua, AS, India, Inggris melarang TikTok menjalankan platform medsos dan e-commerce dalam satu platform. Ini kata TikToknya ya. Faktanya, TikTok Shop diluncurkan di Amerika tanggal 12 September 2003. Coba kita lihat video launchingnya, bener nggak nih ada? Dan dioperasikan dalam satu platform. Kayak Indonesia dong. Kalau di India, TikTok memang nggak beroperasi sejak 2020. Jadi TikTok Shop nggak pernah masuk ke India. Di Inggris, TikTok Shop dan TikTok dijalankan juga dalam satu platform. Sama ya kayak di Indonesia ya. Mitos ketiga, faktanya TikTok tuh nggak beroperasi di China guys. Jadi TikTok itu di China namanya Douyin. Kalau di internasional namanya TikTok. Jadi memang mereka bikin dua perusahaan yang berbeda. Mitosnya lagi nih, katanya TikTok Shop itu punya sistem logistik dan pembayaran di Indonesia. Jadi katanya monopoli bisnis. Kalau kata mereka, TikTok Shop nggak punya sistem pembayaran dan logistik di Indonesia. Logistik mereka bermitra dengan JNT, Ninjavan, JNE, Si Cepat buat mendukung operasional. Terus sistem pembayaran mereka menerima semua metode termasuk kartu kredit, debit, transfer bank, dan lain-lain. Agak ini nih, gue tahu nih gara-gara ini gue mungkin bakal dibully nih ya. Tapi memang faktanya kayak begitu guys, coba kita lihat ya. Ini yang paling seru nih, gue tahu nih ini yang paling seru nih. TikTok nggak punya izin operasional e-commerce di Indonesia katanya, makanya sebenarnya mau ditutup kan. Faktanya katanya mereka udah punya surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing bidang perdagangan melalui sistem elektronik SIUP 3A bidang PMSE dari Kementerian Perdagangan. Waduh, bahkan kalau lu lihat nih di Permendagri yang nyuruh TikTok tutup, itu katanya ada syarat ini dan ternyata mereka udah punya. Algoritma TikTok katanya itu nggak berpihak pada produk dari negara tertentu. Faktanya katanya TikTok nggak ngumpulin atau nyimpan data asal produk sehingga nggak punya kemampuan untuk keberpihakan atau batasan pada produk dari lokasi. Mungkin maksudnya gini kali, yang jualan banyak yang produknya tuh view-nya jelek, kontennya jelek, jadinya mereka pada komplain, wah ini nggak berperan nih, algoritmanya nih ngedukung yang itu-itu aja. Padahal kalau dievaluasi ya jangan-jangan memang kontennya jelek gitu, jadi ya benerin dulu konten lu gitu. Mitos berikutnya, TikTok melakukan predatory pricing yang merugikan UMKM lokal. Nah kalau kata mereka sebagai platform mereka nggak bisa nentuin harga produk, penjual jual produk dengan tingkat harga yang ditentukan sendiri sesuai dengan strategi bisnisnya. Produk yang sama ditemukan TikTok Shop dan platform e-commerce lain punya tingkat harga yang mirip-mirip. Bener nggak nih? Coba kita cek ya. Nah kalau dilihat di sini kayaknya harganya mirip-mirip juga ya. Ya beda 1.000-2.000 mah potongan admin lah ya. Nah terus mitosnya, TikTok memproduksi produk sendiri dan mempromosikannya di Indonesia. Faktanya kata mereka adalah TikTok nggak memproduksi produk sendiri di platform dan mereka nggak berniat jadi retail atau wholesaler yang berkompetisi dengan para penjual di Indonesia. Waduh, ini kok kayak semua isu-isunya dibantah gitu ya pakai versi dari TikToknya. Tapi kalau menurut pendapat gue ya, misalnya nih gue jadi TikTok gitu ya, gue berpikir juga ngapain gue jualan gitu, karena kalian bayangin deh sekarang gini, TikTok memang sih nggak dapat duit dari setiap penjualan produk TikTok Shop ya, tapi mereka dapat dari komisi fee kan. Fee itu kata gue nyaman loh kalau misalnya gue dapat fee 3% dari sekian ratus juta dolar gitu ya, dan gue nggak ngapa-ngapain, ya mendingan gue fokus di situ aja, bener nggak sih? Belum lagi gue dapat duit iklan di TikTok. Kalau lo tahu itu per hari yang profesional tuh 200 ribuan loh per hari satu akun, dan itu paling kecil. Lah gue dapat duit gitu dari situ, ngapain juga gue ikutan jualan gitu kan, sedangkan dari situ gue udah kaya gitu ya. Kalau itu dari logika gue. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah jangan-jangan nih kayak kemarin tuh si TikTok Shop yang rame-rame baru tutup, sebenarnya bisa jadi itu koalisi dari ya para kompetitornya yang mau menjatuhkan karena tahu yang ini lagi mau naik dan sekarang tuh lagi mau Q4, di mana di setiap e-commerce Q4 itu momen terpenting, ya udah jatuhin dulu aja. Karena katanya waktu meeting sama menteri juga ada komisaris dari startup lain yang ternyata ada loh di situ.